Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak. Hari ini Devotion tanggal 18 Agustus 2021. Misana bersama kalian akan bernyanyi bersama, memulai pujian Jangan Pernah Menyerah. Maka dari itu, apapun yang terjadi hari ini, kita jangan pernah menyerah. Mari kita bernyanyi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Halo anak-anak, ketemu lagi sama Miss Sandra hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama ya. Yuk, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang sertai dan bimbing Tuhan, pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah anak-anak, Miss Sandra hari ini mau cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, semuanya pasti tahu kan siapa Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Untuk menunjukkan bahwa Allah selalu mendengarkan doa kita, selalu menyertai kita, dan juga Allah dapat kita percaya dengan sepenuh hati kita. Nah, ceritanya ini tentang murid Tuhan Yesus. Nah, namanya Petrus. Miss Sandra mau kasih lihat gambarnya ya. Nah, anak-anak, pada suatu malam ada sebuah perahu yang sedang berlayar. Berlayarnya tentu saja di lautan. Di dalam perahu itu ada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saat mereka berlayar, ada angin yang datang. Kemudian tiba-tiba ada sesosok lain muncul. Wah, mereka bingung anak-anak. Wah, apa itu? Terus mereka bertanya-tanya sambil menunjuk-nunjuk. Apa ya itu? Aduh, aku takut. Nah, kemudian bayangan itu datang perlahan-lahan. Bayangan itu semakin lama semakin terlihat jelas. Dan tampaklah Tuhan Yesus yang berjalan di atas lautan. Hebat sekali ya Tuhan kita itu bisa berjalan di atas air. Nah, saat murid-muridnya melihat itu, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berkata, Tuhan Yesus, jika itu Engkau, maka apakah aku juga bisa berjalan di atas air seperti itu? Terus Tuhan Yesus jawab, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Pada awalnya, Petrus dapat berjalan dengan baik di atas air. Tapi saat Petrus sedang berjalan, tiba-tiba angin semakin kencang, hujan semakin besar, dan di hati Petrus timbul ketakutan. Dia menjadi tidak percaya. Akhirnya karena tidak percaya, Petrus terjatuh. Dia berteriak, tolong Tuhan, tolong. Nah, Tuhan Yesus kemudian tentu saja menolong Petrus ya. Dan Tuhan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini ada di Matius 14 ayat 31b anak-anak ya. Nah, setelah ditolong, mereka semua kembali ke atas kapal dan badai pun menjadi tenang. Nah, dari cerita di atas, apa sih yang bisa kita tangkap? Maunya Tuhan itu apa sih yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Tuhan Yesus tentu saja mau kita selalu percaya sama Tuhan Yesus. Percayanya dengan sepenuh hati. Di situ Tuhan Yesus menunjukkan kepada Petrus dan juga murid-muridnya yang lain bahwa kita selalu dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi, meskipun hal yang menakutkan yang terjadi. Nah, siapa di sini yang dapat percaya kepada Allah? Miss Sandra percaya semuanya ya, pasti angkat tangan. Pasti semuanya percaya kepada Allah kita. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Allah apapun yang terjadi di sekitar kita. Seperti saat ini, mungkin kita takut ya, ada virus-virus yang tidak baik di sekitar kita. Tapi jika kita percaya kepada Allah, Miss Sandra yakin kita pasti dapat melewatinya. Dan pasti Tuhan akan menolong
apapun keadaan yang kita hadapi. Nah, jadi nggak boleh takut lagi ya, harus selalu percaya. Kita buka ayat Alkitabnya, kalian buka Amsal 3 ayat 5. Miss Sandra akan membacakan untuk kalian, dan kalian bisa baca di rumah ya, bersama mama dan papa. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, devotion hari ini sampai di sini. Kita akan tutup devotion hari ini dengan doa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kami Tuhan, kami harus selalu percaya dan berserah kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan pelajaran kami. Engkau yang sertai dari awal hingga akhir pelajaran kami Tuhan, agar semuanya dapat berhasil dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Sampai ketemu di devotion selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.